Yo, halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cigar Gaming 2186. Oke teman-teman, kali ini kita bakal nge-review rute by KHBID ya, yang Pyware nih. Ini adalah rute KHBID Pyware khusus untuk Tane dan TRS 2019 ya teman-teman. Ini adalah versi HD nya. Jadi ini dijual seharga Rp250.000 ya teman-teman, untuk versi Tane dan juga TRS 2019 ya teman-teman. Nah, untuk versi lebih kecilnya seperti versi light, yaitu TS 2012, 2010, 2009 maupun Android, kalian juga bisa membelinya dengan seharga yaitu Rp100.000 ya teman-teman, untuk versi lightnya ya. Jadi jangan sampai salah beli. Bagi kalian yang minat untuk membeli rute KHBID, yaitu sebesar Rp100.000 untuk versi lightnya ya. Untuk versi HD-nya khusus Tane dan juga TRS 2019 kalian harus membeli seharga Rp250.000. Oke, di sini saya bakal mereview rute yang sudah saya beli kemarin ya teman-teman. Oke. Ini di sini terdapat Dipo KRL Bukit Duri ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan nggak mau jauh-jauh buat datengin Dipo KRL Bukit Duri, biar kalian bisa lihat dalamnya, kalian tinggal beli rute ini dan kalian rasakan feelingnya. Oke teman-teman, ini rutenya hampir 96%-nya menurut saya hampir sama, tapi kekurangannya tuh banyak. Kekurangan di semboyan dan juga objek-objek sekitar relnya ya teman-teman, banyak yang hilang, dan juga beberapa objek di stasiun ya teman-teman. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri kekurangannya di mana. Oke, kita di sini lihat kita lihat dalaman di KRL Bukit Durinya. Wow, keren banget ya teman-teman tuh. Sebenarnya ini dia menggunakan AJS dig hole, jadi yang bawahnya itu bolong. Mereka menggunakan itu ya teman-teman. Jadi tuh lihat, jadi kelihatan kayak koplong gitu ya. Nah, untuk yang sebelah sini dia enggak ya tuh. Jadi yang di dig hole tuh cuma dalam Dipo doang, jadi kelihatan kayak ininya doang ya teman-teman tuh. Lihat. Nah, gini ya. Oke, kita langsung cus lagi. Di sini tuh rutenya hanya sampai, jadi kita berangkat di Bukit Duri nih. Kita berangkat Bukit Duri. Kita lihat aja rutenya tuh. Hampir sama ya temen tuh. Tuh, hampir sama banget. Pas kita kayak di video-video yang lain kan kayak gini. Hampir perfect sih. Good. Oke. Di sini ada palang pintu kereta api Dipo Bukit Duri ya. Nah, di sini juga ada pagar di mana kalau misalkan KRL mau masuk pasti pagar dibuka. Nih. Ini logonya, logo KHBID. Tuh. Kita lihat Dipo KRL Bukit Duri. Kita lihat KHB Indonesia Persero ya teman-teman. Tuh, KHB Indonesia Persero. Oke. Kita langsung lagi pindah. Nah, kita terus ikutin. Nah, tembus-tembusnya ke mari ya teman-teman. Tuh. Ini adalah trek yang menghubungkan Manggarai menuju Bogor ya, atau jalur Central Line. Tapi sayangnya Central Line-nya masih belum diupdate ya tuh. Hanya sampai persiapan masuk stasiun Tebet doang ya. Tuh. Cuma sampai persiapan masuk Tebet doang.
jadi kurang nambah lagi. Oke. Nah, kita mulai patokan pertama rata-rata dari sini semuanya perjalanannya. Nah, oke. Terus ini adalah proyek trek layang dari stasiun Tebet Manggarai ke Cikini ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu adalah trek baru dari jalur double track layang. Double tracknya layang Manggarai Jatinegara ya. Oke, nanti kita bakal review satu-satu ya teman-teman. Nah, habis itu kita ke stasiun Manggarainya. Nah, ini lumayan luas tuh. Di Pobalaya sama Manggarainya juga lumayan lengkap, tapi ya masih gitulah, masih kurang begitu. Masih nggak terlalu bagus. Dan di situ kalau misalkan kita mau ke dalam sini bisa keretanya, tapi kalau misalkan di versi awal waktu kalian belum update, belum ini nih, belum dikasih edit sama kalian tuh nggak akan bisa ke sini karena emang dari sononya jalurnya nggak bisa, dan kedua ini wesselnya nggak ada wesselnya gitu loh. Ini wesselnya itu saya edit sendiri, saya tambahin. Nah, ya gitu ya teman-teman. Gitu, kalian bisa lihat sendiri. Tadinya di sini nggak ada wessel loh. Wesselnya nggak aktif, cuma ada di sini doang nih. Di sini sama di sini. Tapi saya karena mau nyoba lah, mau bikin ke situ KRL-nya. Akhirnya saya edit lagi relnya ke situ. Nah, kalian tracknya tuh jadi dari sini. Nah, tracknya tuh di sini. Ini adalah track tambahan ya teman-teman. Nih, track yang ini yang bisa kalian lihat nih, ini adalah track tambahan ya. Track tambahan bahwa saya emang nambahin tracknya gitu loh. Sebenarnya jalurnya ke sini, tapi karena bermasalah di sini, sempat saya benerin berapa kali, ya sekitar 5 kali lah, nggak ketemu ya teman-teman. Gitu aja terus sampai salah berapa kali, relnya aja jadi nyamping gitu ya. Jadi akhirnya saya pasrah, saya buat rel di situ, rel baru yang tadi. Ya begitulah. Nah, oke, ini trek menuju Jakarta kotanya via Cikini Juanda Gambir. Masih belum ada ya tuh, trek layangnya yang di atas sudah ada. Nah, kalau di real life-nya udah ada ya teman-teman, sudah nyambung sampai Jakarta, sampai Cikini. Oke, ini kan cuma game, tapi ini saya belum dapat updateannya lagi dari KHB Indonya, jadi saya masih menunggu updateannya. Nah, sepertilah keadaan stasiun Manggarai ya teman-teman. Oke, kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Oke, treknya trek belok di sini. Sebenarnya kalau kalian pun misalkan kalian bosan nih, kalian nggak mau naik kereta, nggak ada yang temenin, atau misalkan nggak ada budget, kalian kalau misalkan punya budget untuk kalian minat untuk beli rute seperti ini pun nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Malah saya saranin kalian buat beli rute yang kayak gini nih. Jadi kalian kalaupun mau tahu tentang jalur kereta api di daerah Daup 1 Jakarta pun kalian bisa tahu kayak gini, oh begini bentuknya gitu loh. Nah, begitu caranya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu, nah ini nyambung terus. Tadi stasiun nggak aktif tuh, stasiun Mampang kalau saya teman-teman. Itu tadi stasiun nggak aktif, stasiun Mampang. Oke, sini sinyal sudah lumayan terupdate. Ini sinyal tuh dia dari SHI LAN ya, dari sinyal PT LAN. Nah, ini adalah stasiun Sudirman ya, nih stasiun Sudirman ya teman-teman. Tuh Sudirman, habis itu baru BNI City. Nah, oke kak, kalian bagi yang baru mempunyai rute KHB Indo maupun yang di Light atau di Light, khususnya Tane dan TRS 2019, saya kasih bocoran bahwa sebenarnya di sini di stasiun BNI City ini dia ada, di sini nih teman-teman, nih dia di sini ada rel tambahan. Jadi
Jadi kalian bakal ketemu dengan sinyal merah ya teman-teman. Dari sono kalian bakal dari arah sana, dari ujung sono kalian bakal dapat sinyal kuning, dan sebelah sini kalian dapat sinyal merah ya. Karena di sini emang treknya ada trek tambahan, jadi membuat kereta kalian anjlok. Mungkin kalian bisa perbaiki sedikit-sedikit. Saya kemarin sudah berusaha untuk memperbaikinya pelan-pelan. Oke. Sudah saya benarkan ya teman-teman. Jadi kemarin saya udah tes jalan, sudah bisa sekarang. Oke, ini stasiun BNI City seperti ini teman-teman. Habis BNI City langsung stasiun Karet ya. Tidak jauh dari stasiun BNI City yaitu stasiun Karet. Nah, dia salah satu stasiun tersibuk, stasiun terpadat ya teman-teman, karena banyak orang kantoran yang juga banyak turun di stasiun ini. Oke, kita langsung saja lompat. Ini udah ini ada ini teman-teman tuh. Ini ada gardu listrik apa ya? Ini suara listrik teman. Ini kayaknya gardu listrik gitu. Geli juga denger. Langsung kabur. Nah, oke, kita akan tiba di stasiun Tanah Abang. Nah, di sini kita melihat depo kecilnya Tanah Abang untuk menaruh, ini adalah sepur simpan namanya teman-teman, untuk menaruh rangkaian kereta api jarak jauh yang disimpan di stasiun Tanah Abang itu teman-teman. Oke, di sini ada juga trek yang dari arah mana? Dari arah Rangkas Bitung ya. Rangkas Bitung, Maja, Parung Panjang, Serpong, Palmera juga dari sini nih teman-teman, dari sini. Oke, kita balik lagi. Nah, kita langsung ke sini. Nah, ini juga relang ini adalah sepur simpan buat gerbong kereta api jarak jauh ya teman-teman, yang ditaruh di stasiun Tanah Abang. Nah, oke. Stasiun Tanah Abang merupakan stasiun tersibuk di urutan ke berapa, lupa saya, urutan ke berapa ya. Ya pokoknya merupakan salah satu stasiun tersibuk lah teman-teman, karena dia melayani kereta api jarak jauh mungkin, atau sudah tidak, dan juga KRL ya. Nah, jalur 5 dan jalur 4 ini mereka melayani kereta api KRL yang bertujuan untuk stasiun Rangkas Bitung ya teman-teman. Mau ke arah Serpong, pokoknya paling mentok tuh mereka ke Rangkas Bitung ya teman-teman. Nah, habis itu untuk jalur yang tengah ini adalah jalur biasanya sepur simpan buat kereta api jarak jauhnya ya teman-teman. Tuh, sepur simpan buat kereta api jarak jauhnya ada di tengah rel yang jalur 3. Jalur 2, jalur 1 ini salah. Jalur 1 yang sini, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6. Nah, gitu. Nah, jalur 3 dan jalur 2 itu mereka melayani KRL Loop Line dan juga KRL Bandara ya, teman-teman. Dan stasiun tadi stasiun BNI City itu stasiun yang melayani kereta api bandara. Untuk keadaan kondisi di stasiun Tanah Abang sekarang, stasiun Tanah Abang belum bisa dibuka karena memang aturan pemerintah dari jam 3 sore sampai jam 7 malam stasiun Tanah Abang tidak boleh dibuka ataupun dinaik dan turunkan penumpang ya teman-teman, termasuk layanan PT Kereta Api, KRL komuter lain, dan juga Transjakarta ya teman-teman, untuk menghindari kerumunan masyarakat di sekitar pasar Tanah Abang. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini adalah depo lokomotif Tanah Abangnya ya teman-teman. Jadi itu depo kecil-kecilan. Kita langsung cus aja. Langsung stasiun selanjutnya. Ini adalah salah satu sepur simpannya dari stasiun Tanah Abang. Nah, kita langsung cus ke stasiun Duri. Nah, oke. Nah, saya kasih bocoran lagi untuk yang di dekat stasiun Duri ini, dia ada beberapa jalur yang dia tidak ada wesselnya.
Jadi kalian harus mengedit sendiri WSL-nya agar kalian bisa keluar masuk di stasiun Duri ini. Oke. Di stasiun Duri ini dia melayani dua kereta, yaitu kereta api bandara dan juga kereta KRL ya teman-teman. Dan ini adalah jalur menuju stasiun Tangerang dan juga stasiun Basoweta untuk kereta api bandara ya teman-teman. Nah, tapi untuk saat ini masih belum terupdate jalurnya. Oke. Ini ini adalah rute KHBID V6-nya ya teman-teman. Ya, bukan V2 lagi, bukan V4 lagi. Saya belinya yang V6 ya langsung. Karena kalau kayak gitu terlalu lama. Oke. Bagus juga ternyata stasiun Duri teman-teman sekarang. Paling lengkap kalau kata saya. Good. Oke. Langsung cus. Kita balik lagi. Kita langsung menuju stasiun Angke. Oke. Stasiun Angke di sini tidak bermasalah apa-apa. Nggak seperti stasiun sebelumnya. Stasiun Angke ini emang stasiun paling favorit buat KRL Tokyo Metro 6000 ya teman-teman. Biasa mereka singgah di sini dan mereka melanjutkan perjalanan lagi kalau tidak ke Jatinegara menuju stasiun Bogor kembali. Jadi tujuan rangkaian Bogor Nambo kalau nggak salah, atau salah, Bogor Nambo, Angke Nambo bukan Bogor Nambo. Oke, salah teman-teman, sorry. Oke, langsung kita lurus lagi. Lurus, ini treknya belok. Jarak antara stasiun Angke menuju stasiun Kampung Bandan lumayan agak jauh. Jadi kita sini ntar stasiun Kampung Bandan kita stay sebentar dan langsung melanjutkan stay sebentar untuk kita ke stasiun untuk mereview ke stasiun Jakarta Kota dan Tanjung Priok lain ya teman-teman. Ntar sekalian. Oke. Ini adalah percabangan masuk dari stasiun Jakarta Kota ya teman-teman. Nih. Oke, nah ini adalah sepur simpan buat KRL yang akan berangkat menuju stasiun Jakarta Kota ataupun yang nantinya keberangkatannya dari stasiun Kampung Bandan ya teman-teman. Nah, ini adalah sepur baduk dari tujuan, biasanya dia KRL langsiran dari Angke ataupun langsiran dari Jakarta Kota ya, atau tujuan dari Jakarta Kota, jadi Jakarta Kota Kampung Bandan ya teman-teman. Nah, oke, kita berpindah jalur sebentar menuju stasiun Jakarta Kota. Nah, oke. Tuh. Hampir bener mirip banget ya tuh teman-teman. Sampahnya banyak. Nah. Oke, ini adalah Dipo Induk Kereta Api Jarak Jauh Stasiun Jakarta Kota ya teman-teman. Nah, oke. Tuh. Ini adalah sepur Dipo Kereta Api Jarak Jauh Stasiun Jakarta Kota. Untuk sepurnya KRL saya masih belum tahu. Oh ya, di sini juga ada sepur baduk, di mana ini buat langsiran lokomotif ataupun langsiran kereta api parcel ya teman-teman kalau nggak salah. Oke, ini adalah trek layang dari arah stasiun Gambir itu adalah stasiun Jayakartanya. Gambir, Sawah Besar, Mangga Besar, terus Jayakarta, baru stasiun Jakarta Kota teman-teman. Nah, habis itu kita langsung cus lagi. Nah, tuh ini, wah, ini elegan banget sih teman-teman. Stasiun Jakarta Kota hampir beneran tuh. Kita bisa lihat di sini. Tuh, beneran ya teman-teman. Saking ramainya stasiun Jakarta Kota. Oh iya, di sini ada beberapa sinyal yang saya ubah sendiri patokannya karena emang tidak memadai ya teman-teman. Nah, di sini ini sebenarnya sinyal jalur 11 stasiun Jakarta Kota itu dia bukan sinyal gantung ya, tapi sinyal kayak di sinyal ini, sinyal jalur 12. Tapi karena emang wilayahnya ini rel sempit dan juga tidak muat dengan aspek rasio
sinyalnya, jadi ya nggak bisa. Oke, lanjut teman-teman, kita menuju stasiun Tanjung Priuk ya. Biar nggak terlalu lama lagi, kita ini ya teman-teman, langsung aja. Ini adalah stasiun Kampung Badan ya. Nah, itu stasiun Kampung Badan, di bawah adalah stasiun Loop Line ya. Ntar kita langsung lewatin aja teman, soalnya di situ nggak ada stasiun. Ntar kita langsung dari stasiun Ancol menuju stasiun Raja Wali. Nah, ini adalah stasiun Ancolnya. Nah, ini adalah stasiun Ancolnya. Tuh, ini jalur Tanjung Priuk Line ya. Oke, nah di sini dia bakal terpisah dua. Ini itu khusus biasanya jalur buat kereta barang dari arah Raja Wali ataupun kereta api lokal Purwakarta dari arah Pasar Senen ya teman-teman. Nah, yang sebelah sini dia buat apa namanya? Buat buat KRL yang biasanya tujuan Jakarta Kota Tanjung Priuk. Nah, ini dia stasiun Jakarta Kotanya. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Jadi di sini tuh ada pelabuhan ya. Ada jalur ke pelabuhan. Ini ada rel beberapa yang saya sedikit edit karena emang relnya tidak memadai ya teman-teman. Nah, oke. Nah, tuh dia pelabuhannya. Ini ada jalur pelabuhannya. Oke, kita langsung skip. Kalian bisa lihat petaknya sebesar apa? Tuh, sebesar itu ya teman. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan lah seberapa capeknya buat kayak gitu teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja. Tuh, ini tadi itu jalur stasiun Ancol. Ini adalah jalur bisa kereta api barang ataupun kereta api lokal Purwakarta lewat sini ya teman-teman. Kereta api lokal Purwakarta itu jurusan Tanjung Priuk Purwakarta ya. Nah, ini adalah stasiun Raja Wali tadi kelewat. Oke. Stasiun Pasar Senen. Bentar lagi kita akan masuk stasiun Kebayoran. Oke, ini adalah stasiun Kebayorannya, yang dimana dia jalur percabangan masuk dan keluarnya dari arah Tanjung Priuk dan berpecah menuju Kampung Bandan juga ya teman-teman. Ini kita udah gabung lagi jalurnya jadi cuma 2 trek doang. Nah, ini kita persiapan stasiun Pasar Senen. Nah, ini adalah depo depo kereta api jarak jauhnya stasiun Pasar Senen. Jadi kalau misalkan rangkaian yang besok yang ingin dipakai, jadi mereka butuh simpan di sini ataupun di sepur simpannya stasiun Pasar Senen. Oke. Ya, langsung teman-teman. Nah, ini stasiun Pasar Senennya sudah bagus. Kita lewatin aja dulu karena emang untuk mempercepat saja, karena ini agak lama teman-teman. Oke, langsung itu tadi stasiun Pasar Senen sudah lewat. Habis ini kita stasiun Gang Sentiong kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah Gang Sentiong ya teman-teman. Gang Sentiong bukan sini. Ini stasiun apa? Stasiun Gang Sentiong ya teman-teman. Oke, habis Gang Sentiong kalau nggak salah Keramat. Baru habis Keramat stasiun Pondok Jati. Nah, ini Keramat nih, stasiun Keramat. Nah, habis Keramat langsung kita cus ke stasiun Pondok Jati biar tidak berlama-lama. Lanjut terus. Nah, ini adalah stasiun Pondok Jati, yang dimana rata-rata railfans yang berada di daerah Jatinegara, mereka rata-rata videonya di daerah perlintasan stasiun Pondok Jati ya teman-teman. Karena memang menurut saya juga bagus di situ tempat buat spotting keretanya di stasiun Pondok Jati. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah trek layang dari stasiun Manggarai ya teman-teman, yang tadi trek leveling stasiun Manggarai. Ini adalah trek baru yang sekarang dia udah jadi, tapi karena ini belum diupdate jadi dia
masih ada Dipo lokomotif Jatinegaranya ya teman-teman. Jadi masih lokomotif ininya, dan ini adalah masih trek lama, tapi trek barunya sudah kelihatan, yang dimana sudah terlihat, kalian bisa lihat sendiri sini loh, sudah mulai ada pembongkarannya. Nah, ini sebenarnya itu cuma ada tersedia pink line dan juga loop line ya teman-teman. Pink line itu yang tadi Tanjung Priok Jakarta Kota, sama loop line dari Manggarai, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, Pasar Senen, Jatinegara ya teman-teman. Tuh. Dan belakang Jatinegara belum ada jalur lagi ya, masih dalam proses. Oke, kita stay tune kembali. Kita lihat jalur layangnya KRL komuter lain Manggarai menuju stasiun Manggarai ya teman-teman. Oke, di sini juga sebelum kita turun menuju Jatinegara, kita juga melewati stasiun Matraman ya teman-teman. Tuh, stasiun baru yang dibikin di atas elevating Manggarai ini, itu stasiun Matraman. Oke. Akhirnya kita sudah selesai untuk mengeksplor rute KHBID Daob 1 V6 Early Access ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton videonya, stay tune dan sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Insya Allah untuk video berikutnya kita bakal menampilkan dinas pertama kita menggunakan KRL JR205 New Live Ferry di trek Tanjung Priuk Jakarta Kota ya teman-teman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.